Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prosedur pendirian perbankan syariah. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Salitania Sari, Sherly Agustina Putri. Selanjutnya, prosedur pendirian perbankan syariah. Langkah pertama untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia berawal dari Lokaria Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan oleh MUI pada tanggal 18-19 di Bogor dan dipertegas lagi dalam Numas 4 MUI di Hotel Sahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Tidak semuanya penandatanganan akta pendirian PT Bank Muamalah Indonesia pada tanggal 1 November 1991 di Hotel Syahid di hadapan Notaris Yudo Paripurno SH dengan akta notaris nomor 1 tanggal 1 November 1991, izin Menteri Kehakiman nomor C22413H10101 tanggal 21 Maret 1992 nomor 3424. Komitmen pemberian saham sudah mulai bangkit sebanyak 84 miliar. 2 hari berselang, masyarakat Jawa Barat diundang Bapak Soeharto di Istana Bogor dalam acara silaturahmi Bapak Soeharto dengan masyarakat Jawa Barat dalam rangka penjualan saham pendirian Bank Syariah. 25 modal awal Bank Syariah 500 miliar. Pada tahap awal dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetorkan sebesar 106 miliar 126.382.000. Dengan modal ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Per SK Menteri Keuangan RI nomor 1223 MK 013/1991 tanggal 5 November 1991 diikuti oleh izin usaha keputusan Menteri Keuangan RI nomor 430 KMK 013/1992 tanggal 24 April 1992.26. Kemudian pemerintah mengemukakan peraturan tentang bank berdasarkan bagi hasil RI nomor 72 tahun 1992 dengan persyaratan bahwa bank yang dapat melakukan kegiatan berdasarkan konsep bagi hasil adalah bank umum ataupun bank perkreditan rakyat. 27 peresmian bank syariah diadakan pada hari Jumat 12 Zulhijjah 1412 atau tanggal 15 Mei 1992 di Puri Agung Said Jaya Hotel dan diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sudarmono SH serta penandatanganan prestasi berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Selanjutnya, asas-asas pendirian perbankan syariah. Asas demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah asas yang fundamental dalam perekonomian negara. Betapa pentingnya asas demokrasi ekonomi ini sehingga disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Asas demokrasi ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional mengandung nilai-nilai yang pertama keadilan, yang kedua pemerataan, yang ketiga kebersamaan, yang keempat efisiensi berkeadilan, yang kelima berkelanjutan, yang keenam berwawasan lingkungan, yang ketujuh kemandirian, dan yang kedelapan keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya, fungsi pendirian perbankan syariah. Pada dasarnya, fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam UU RI nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwasannya yang pertama, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, bank syariah atau UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nasir sesuai dengan kehendak pemberian wakaf atau wakif. Yang keempat, alat transmisi kebijakan moneter
atau sama seperti bank konvensional. Yang selanjutnya, tujuan pendirian perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa maka dibentuklah Bank Islam dengan tujuan sebagai berikut. A. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar terhindar dari praktek riba. B. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam atau konvensional yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank. C. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut Islam. D. Menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvensional. E. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup merek. F. Menghindari al-iktinas, yaitu menahan uang atau dana dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar. G. Untuk membantu menanggulangi atau mengentaskan masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. H. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. I. Menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. J. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain. Selanjutnya, struktur kelembagaan perbankan syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang kelima, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad had atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keenam, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketujuh, melakukan pengembalian utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedelapan, melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kesembilan, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hafalah. Yang ke-10, membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Yang ke-11, menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-12, melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-13, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-14, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan
kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-15, melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. Yang ke-16, memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit usaha syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Kegiatan usaha UUS meliputi 1. Menghimpun dana dan bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kelima, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keenam, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketujuh, melakukan pengembalian hutang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedelapan, melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kesembilan, membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah. Yang ke-10, membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Yang ke-11, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-12, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. 13, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. 14, memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi: yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: pertama, pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istisna. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan akad qard.
Dan yang terakhir, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik, dan pengembalian utang berdasarkan akad hawalah, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah, atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan US, dan menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia atau sekarang OJK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.